pagi semuanya. Pagi, Bu. Baiklah, sebelum itu ketua kelas coba pimpin doa. Baik, sebelum itu Ibu akan mengecek daftar hadir. Siapa yang tidak hadir hari ini? Mimi sakit, Bu. Siapa lagi? Sudah, Bu. Oh, itu aja. Baik, selain itu hadir semua kan? Ya, Bu. Baik. Ibu akan mengulang sedikit mengenai materi minggu lalu, yaitu mengenai teks negosiasi. Coba siapa yang masih ingat teks negosiasi itu apa? Coba Santia. Teks negosiasi itu, Bu, teks yang berisi kesepakatan. Baik, bagus. Baik, berarti anak-anak Ibu sudah mengerti ya mengenai teks negosiasi. Ibu akan lanjutkan materi hari ini mengenai teks prosedur. Mengenai 6 poin yang Ibu tulis di depan ini. Itu ada hakikat teks prosedur, tujuan teks prosedur, jenis-jenis teks prosedur, ciri-ciri teks prosedur, struktur teks prosedur, dan kaidah teks prosedur. Jadi, hakikat teks prosedur. Hakikat teks prosedur itu merupakan teks yang berisi langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan yang diinginkan, dan terdapat penjelasan dan keterangan yang jelas. Misalnya, kalian ingin memutihkan kulit kalian. Tentunya kalian akan mencari apa saja bahannya dan bagaimana cara atau langkah-langkahnya, seperti itu. Terus yang kedua ada tujuan teks prosedur. Tujuan teks prosedur ini untuk menunjukkan atau menjelaskan bagaimana mengerjakan sesuatu dengan langkah-langkah, dengan tujuan untuk mempermudah seseorang agar dapat terpenuhi apa yang ia inginkan. Misalnya tadi dengan dia ingin memutihkan kulitnya tadi kan, tentu dia akan membeli bahannya, tentu dia akan mencari langkah-langkahnya. Jadi dengan langkah-langkah itu dia akan mempermudah bagaimana caranya memutihkan badan, seperti itu. Yang kedua ada jenis-jenis teks prosedur. Jenis-jenis teks prosedur ini terbagi menjadi 3, yaitu teks prosedur sederhana, yang kedua ada teks prosedur kompleks, dan teks prosedur protokol. Jadi yang masuk dengan teks prosedur sederhana ini merupakan cara-cara yang lebih gampang, lebih senang. Misalnya cara langkah-langkah menghidupkan kipas angin, itu contohnya. Terus ada teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks ini langkah-langkahnya sedikit rumit. Misalnya kita membuat KTP, kita membuat akta, kita membuat visa, seperti itu. Tentu kalau membuat KTP itu langkah-langkahnya lebih rumit bukan daripada menghidupkan kipas angin. Terus yang ketiga itu ada teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol ini langkah-langkahnya sedang-sedang saja, tidak terlalu rumit dan tidak terlalu mudah juga. Misalnya itu cara membuat mie goreng, kan lebih mudah dan tidak rumit, tidak mudah juga. Terus selanjutnya ada ciri-ciri teks prosedur. Jadi di dalam teks prosedur ini memiliki ciri-ciri. Ciri-cirinya itu berisikan langkah-langkah, disusun secara informatif, dijelaskan secara mendetail, bersifat objektif. Langkah-langkahnya berkelanjutan dengan penjelasan, menggunakan syarat atau pilihan, bersifat universal, bersifat aktual dan akurat, dan bersifat logis. Kita masuki struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur ini ada 4, yaitu ada judul, kalimat pengantar, alat atau bahan, yang terakhir itu langkah-langkah atau cara membuatnya. Jadi apa sih Bu judul itu? Judul itu apa yang ingin kita buat. Misalnya kita ingin memasak mie goreng, jadi judulnya cara memasak mie goreng. Terus kata kalimat pengantar, kalian buatlah
Mie goreng itu apa sih? Mie goreng misalnya, mie goreng merupakan makanan ciri khas anak kos, misalnya seperti itu. Terus ada alat dan bahannya. Alat dan bahannya apa aja, Bu? Itu ada mie, ada kompor dan lain-lain. Terus langkah-langkah. Bagaimana langkah-langkah kita membuat mie goreng tersebut? Misalnya itu kita taruhkan kualinya di kompor, lalu hidupkan kompor gasnya, tuangkan air dan lain-lain seperti itu. Selanjutnya kita yang terakhir ada kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan teks prosedur ini ada konjungsi, temporal. Yang kedua itu ada kata kerja infinitif atau kata kerja perintah. Yang ketiga itu ada verba, material, dan tingkah laku. Yang keempat itu terdapat bilangan sebagai petanda urutan. Yang kelima terdapat kalimat interrogatif atau kalimat yang berisi pertanyaan. Dan yang terakhir terdapat kalimat direktif atau kalimat pernyataan. Baik, bagaimana anak-anak ibu? Sudah mengerti? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah mengerti, kita lanjutkan dengan tugas. Baik, kelas ini akan ibu kasihkan menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama Santia, kelompok kedua si Irma. Oke, perwakilan ambil kertasnya ke depan. Baik, Bu. Baik, tolong dengarkan ibu jelaskan dulu bagaimana cara membuat tugasnya. Cara membuat tugasnya itu, kalian tadi sudah mendengar bagaimana cara membuat teks prosedur. Itu ada tadi ciri-cirinya, ada berisi langkah-langkah. Berarti teks prosedur itu berisi langkah-langkah. Terus strukturnya tadi ada judul, ada kalimat pengantar, ada alat dan bahan. Terus yang terakhir ada langkah-langkahnya. Jadi ibu mau kalian buat teks prosedur sederhana saja. Apa saja itu, tata cara apa saja, kalian tulis di kertas yang ibu kasih tadi. Terus setelah selesai, ibu minta kalian dapat mempresentasinya ke depan. Baik, apa kalian sudah mengerti dengan tugas ibu kasih tadi? Ibu. Oke, kalau sudah mengerti, ibu kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan. Kalau sudah selesai, kasih tahu ibu. 15 minutes later. Irma, coba dibaca. Baiklah, Bu, saya akan membaca teks prosedur tentang cara membuat teh. Berdirinya yang betul ya, yang benar. Iya. Teh merupakan serbuk minuman yang selalu digunakan masyarakat untuk membuat minuman yang hangat di pagi hari. Alat dan bahan. Alat dan bahannya itu ada teh, cangkir, gula, sendok, dan air. Langkah-langkahnya itu ada: 1. Masukkan air hangat ke dalam gelas yang sudah disediakan. Yang kedua, masukkan teh ke dalam gelas yang berisi air panas. Lalu yang ketiga, aduk sampai teh menghasilkan warna dan campurkan sedikit gula. Yang terakhir, teh sudah bisa diminum. Oke, ibu ingin bertanya sedikit. Mana judul dari teks prosedur yang kamu buat tadi? Cara membuat teh. Oke, kalimat pengantarnya? Teh merupakan serbuk minuman. Oke, alat dan bahannya? Alat dan bahan itu ada teh, cangkir, gula. Oke, terus langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya itu, Bu, masukkan air hangat ke dalam gelas. Oke, berarti Irma sudah paham mengenai cara membuat teks prosedur. Sudah mengerti? Ngerti, Bu? Nah, kalau sudah baik, selanjutnya Santia, ibu persilakan ke depan. Ya, Bu. Ya, silakan dibaca tugas yang telah dibuat tadi. Baik, di sini saya akan membacakan hasil teks prosedur kami yang kami buat, Bu. Di sini kami membuat cara memasak nasi. Oke. Nah, nasi merupakan makanan pokok yang selalu dibutuhkan manusia. Alat dan bahannya ada beras, rice cooker, dan air. Langkah-langkahnya: pertama, cuci beras dengan air bersih sebanyak 3 kali.
Kemudian masukkan beras yang dicuci tadi ke dalam rice cooker. Lalu cok rice cooker dan tekan tombolnya. Oke, baik, sudah. Berarti Santia sudah mengerti ya bagaimana cara membuat teks prosedur. Sudah, Bu. Kelompok-kelompoknya sudah mengerti juga. Paham kan kawan-kawan? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah paham, Ibu mau tanya, ini termasuk salah satu jenis teks prosedur apa yang Santia buat? Prosedur sederhana, Bu. Oke, berarti Santia mengerti ya bagaimana cara membuat teks prosedur sederhana. Ya, Bu. Baik, Ibu persilahkan duduk. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Baik, terima kasih ke anak-anak Ibu semua yang telah mengerjakan tugas yang Ibu kasih dengan baik. Baik, karena jam pelajaran mau selesai, Ibu akan menunjukkan dari salah satu kalian untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Jadi saya akan menyimpulkan pelajaran kita hari ini, Bu. Jadi teks prosedur itu berisikan langkah-langkah atau cara-cara untuk membuat sesuatu. Tujuannya itu untuk memudahkan kita. Oke, bagaimana Santia, sudah mengerti? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Baik, karena materinya sudah disimpulkan oleh Irma, Ibu ucapkan terima kasih. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan materi minggu depan yang akan kita pelajari mengenai teks eksposisi. Jadi Ibu harap anak-anak Ibu belajar ya di rumah. Terus Ibu ucapkan terima kasih karena telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.